Jadi bener kata pepatah, jangan main petak umpet malam-malam. Awalnya menurut gue sih cuma buat takut-takutan doang ya, karena memang gue nggak pernah ngalamin. Gue tinggal jauh dari pemukiman warga, rumah gue gede-gedongan, cuma buat apa kalau di tengah hutan? Gue nggak pernah punya teman main selain kedua adik gue yang masih 5 tahunan, Nela dan Nelly. Mereka berdua emang kembar, namun nggak sepenuhnya seumuran. Nelly lebih muda 3 jam dari Nela, dan karena itu Nelly lah yang paling sering dikerjain. Kerjanya nggak bahaya ya, cuma nyuruh dia selalu jaga aja setiap main petak umpet. Padahal kan harusnya gantian. Hari itu siang dan Nelly berjaga. 1, 2, 3. Gue dan Nela lari nyari tempat persembunyian sebelum hitungannya Nelly selesai. Gua ngumpet di bawah kasur dan Nela ngumpet di kamar mandi. 8, 9, 10. Hitungannya Nelly selesai dan Nela ketahuan duluan. Mama manggil kita karena waktunya makan siang dan kita bubar. Ya udah, emang begitu aja biasanya. Suatu hari kita main, pas banget azan maghrib. Nelly berjaga seperti biasanya. 1, 2, 3. Gua lari ke atas dan ke kamar. Nela pun juga lari ke kamarnya. 8, 9, 10. Gua bisa mendengar langkah kaki Nelly bergerak keliling rumah mencari kita. Mama manggil dan nyuruh sholat, tapi kayaknya Nelly nggak denger. Gua dan Nela sholat tanpa Nelly. Pas kita selesai sholat, ditanyalah sama Mama, Nelly kemana? Gue cuma geleng-geleng kepala dan Mama langsung marah ke gue. Kamu main petak umpet ya? Gak tahu udah azan maghrib, ha? Ya ampun Nelly. Mama gue lari turun ke bawah, masih dalam maki mukena. Gue dan Nela cuma diem takut diomelin. Jadi bener kata pepatah, jangan main petak umpet malam-malam. Awalnya menurut gue sih cuma buat takut-takutan doang ya, karena memang gue nggak pernah ngalamin. Gue tinggal jauh dari pemukiman warga, rumah gue gede-gedongan, cuma buat apa kalau di tengah hutan? Gue nggak pernah punya teman main selain kedua adik gue yang masih 5 tahunan, Nela dan Nelly. Mereka berdua emang kembar, namun nggak sepenuhnya seumuran. Nelly lebih muda 3 jam dari Nela, dan karena itu Nelly lah yang paling sering dikerjain. Kerjanya nggak bahaya ya, cuma nyuruh dia selalu jaga aja setiap main petak umpet. Padahal kan harusnya gantian. Hari itu siang dan Nelly berjaga. 1, 2, 3. Gue dan Nela lari nyari tempat persembunyian sebelum hitungannya Nelly selesai. Gue ngumpet di bawah kasur dan Nela ngumpet di kamar mandi. 8, 9, 10. Hitungannya Nelly selesai dan Nela ketahuan duluan. Mama manggil kita karena waktunya makan siang dan kita bubar. Ya udah, emang begitu aja biasanya. Suatu hari kita main, pas banget azan maghrib. Nelly berjaga seperti biasanya. 1, 2, 3. Gua lari ke atas dan ke kamar. Nela pun juga lari ke kamarnya. 8, 9, 10. Gue bisa mendengar langkah kaki Nelly bergerak keliling rumah mencari kita. Mama manggil dan nyuruh sholat, tapi kayaknya Nelly nggak denger. Gue dan Nela sholat tanpa Nelly. Pas kita selesai sholat, ditanyalah sama Mama, Nelly kemana? Gue cuma geleng-geleng kepala dan Mama langsung marah ke gue. Kamu main petak umpet ya? Gak tahu udah azan maghrib, ha? Ya ampun Nelly. Mama gue lari turun ke bawah, masih dalam maki mukena. Gue dan Nela cuma diem takut diomelin. Jadi bener kata pepatah, jangan main petak umpet malam-malam. Awalnya menurut gue sih cuma buat takut-takutan doang ya, karena memang gue nggak pernah ngalamin. Gue tinggal jauh dari pemukiman warga, rumah gue gede-gedongan, cuma buat apa kalau di tengah hutan? Gue nggak pernah punya teman main selain kedua adik gue yang masih 5 tahunan, Nela dan Nelly. Mereka berdua emang kembar, namun nggak sepenuhnya seumuran. Nelly lebih muda 3 jam dari Nela, dan karena itu Nelly lah yang paling sering dikerjain. Kerjanya nggak bahaya ya, cuma nyuruh dia selalu jaga aja setiap main petak umpet. Padahal kan harusnya gantian. Hari itu siang dan Nelly berjaga. 1, 2,